di sini saya Eni Safitri, NIM 1804056430 akan menjelaskan sedikit tentang small research yang telah saya lakukan terkait dengan fenomena big sale dan gratis ongkir e-commerce Shopee pada momen 12/12 kemarin. Dan dianalisis dengan konsep teorinya Jean-Paul Bourdieu tentang masyarakat konsumerisme. Namun sebelumnya di sini di dalam paparan materi ini akan dijelaskan beberapa konsep tentang teori dari pemikiran Jean Bourdieu, konsep konsumerisme. Nah, di sini saya mengambil fenomena tentang big sale 12/12 e-commerce Shopee sebagai habitus konsumerisme masyarakat plus 62 di akhir tahun 2020. Dalam hal ini akan dikaji dari perspektif Jean-Paul Bourdieu, di mana dikatakan bahwa teori ekonomi materialisme Karl Marx ini gagal menjelaskan kejatuhan yang dialami oleh sosialisme yang berdampak pada menjamurnya kapitalisme lanjut. Sehingga Jean-Paul Bourdieu mencoba untuk menyangkut pautkan proses pasca produksi sebagai variabel yang signifikan dalam mengulas fenomena tersebut. Masyarakat dan tokoh Marx sendiri membagi struktur masyarakat modern ke dalam dua bagian, basis dan bangunan atas. Basis sendiri ditentukan oleh dua faktor, yakni tenaga produktif dan hubungan produktif, sedangkan bangunan terdiri atas dua unsur yang dikenal sebagai tatanan institusional dan tatanan ideologis. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah menjadi salah satu sasaran empuk globalisasi di mana harus menyesuaikan diri dengan penawaran agar tercapai keseimbangan pasar. Dari sini perspektif infrastruktur penciptaan pasar global telah menunjukkan bahwa kapitalisme tetap bercokol dalam struktur kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipungkiri juga bahwa kapitalisme telah merasuki kesadaran masyarakat, tidak hanya di bidang produksi namun juga pada bidang konsumsi. Di sini dijelaskan bahwa konsep teori konsumerisme itu sendiri dimulai dari membandingkan antara konsep produksi dengan konsumsi yang manifestasinya di tengah masyarakat, bahwa Bourdieu telah melihat dalam masyarakat itu sendiri konsumsi telah hadir sebuah kebutuhan yang terlalu berlebihan alih-alih sebuah overproduksi, di mana masyarakat konsumsi mengalami krisis yang berlebihan terhadap ketidakmampuan produksi yang mengimbangi pertumbuhan kebutuhan yang terjadi secara besar-besaran. Di mana di sini juga dibantah oleh Marx bahwa logika Marx itu sendiri dikatakan bahwa dilanjutkan oleh Bourdieu dengan memasukkan dasar-dasar produksi ke dalam struktur ekonomi, yaitu dengan menyebutkan adanya monopolisasi konsumsi selain monopolisasi produksi. Begitu juga dengan nilai lebih dari produksi yang tampak dialkulturasikan oleh Bourdieu menjadi konsep nilai lebih konsumsi, di mana hadir distribusi kekayaan pada komunitas yang lebih luas, di mana dalihnya adalah bahwa masyarakat membelanjakan sebagian dari surplusnya untuk menjaga agar publik tetap berjalan secara normal. Kenyataan yang ada bahwa Bourdieu menyatakan masyarakat melakukan konsumsi untuk membuktikan bahwa mereka ada. Jadi konsep yang diutarakan oleh Jean Bourdieu itu sendiri, mengapa masyarakat mengkonsumsi? Ya untuk membuktikan eksistensinya, seperti itu. Di sini saya mengambil iklan Shopee dan dikaitkan dengan teori Jean Bourdieu. Bourdieu menyatakan bahwa kebutuhan yang diproduksi sebagai sebuah kekuatan konsumtif, di mana kebutuhan adalah bentuk yang paling maju dari sistematisasi rasional kekuatan produksi pada level individu, di mana konsumsi memakai penyampaian logis dan penting dari produksi. Beberapa tahapan dalam small research kali ini, yang pertama adalah saya mengambil iklan Shopee 12/12 big sale, kemudian dikaitkan dengan kemudian mencari konsep yang sesuai dengan fenomena tersebut, yakni konsep konsumerisme yang dibawakan oleh Jean Bourdieu. Kemudian setelah melakukan dua hal tersebut, peneliti akhirnya
melakukan riset untuk membuktikan apakah ada hubungan di antara keduanya, sehingga setelah dilakukan riset akan dilakukan beberapa analisis kasus mengenai fenomena dengan konsep yang telah diambil. Setelah itu ada kesimpulan untuk kesimpulan sebagai tahap akhir dari penelitian ini. Kegiatan sehari-hari masyarakat diawali dengan berbagai kegiatan konsumsi yang selanjutnya akan menjadi sebuah fenomena sosial. Saat ini, informasi mengenai kegiatan konsumsi itu sendiri juga menyerbu kita kapanpun dan dimanapun. Informasi tersebut tidak henti-hentinya menawarkan berbagai barang dan jasa kepada masyarakat melalui iklan, di mana iklan tersebut banyak bermunculan di media cetak ataupun elektronik seperti HP dan televisi. Katakanlah iklan pada platform Shopee, di mana dia banyak menampilkan berbagai iklan di media sosial seperti YouTube dan televisi khususnya. Fenomena yang tercipta seperti ini di dalam masyarakat era modern disertai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, kemudian melahirkan berbagai perkembangan budaya konsumsi yang ditandai dengan perkembangan gaya hidup atau lifestyle dan menciptakan masyarakat konsumerisme. Masyarakat konsumerisme itu sendiri dianalisis dengan cermat oleh tokoh filsafat yakni Jean-Paul Baudrillard, di mana dia seorang filsuf dari Prancis. Baudrillard itu sendiri menilai bahwa kegiatan konsumsi masyarakat telah mengalami pergeseran, di mana gejala tersebut dapat dilihat dengan jelas pada masyarakat konsumerisme saat ini. Menurutnya, konsep konsumsi dalam masyarakat konsumeris lebih mengutamakan nilai simbolik dan nilai tanda dari barang dan jasa yang telah dikonsumsinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kegiatan konsumsi ini tidak lagi didasarkan pada pemanfaatan nilai guna, melainkan pada pemanfaatan nilai tanda. Oleh karena itu, nilai tanda itu sendiri menjadi sebuah elemen penting dalam masyarakat konsumeris. Konsep konsumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumsi itu sendiri memiliki dua arti, yakni pemakaian barang-barang dari hasil produksi dan pemakaian barang-barang yang secara langsung memenuhi keperluan hidup manusia. Namun, konsep konsumsi ini sebenarnya sudah tidak berlaku pada zaman era masyarakat modern. Kemudian, Jean Baudrillard itu sendiri juga menyimpulkan bahwa konsumsi itu menjadi inti dari ekonomi, bukan lagi produksi. Konsumsi menurut Jean Baudrillard memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, di mana konsumsi telah membuat manusia tidak mencari kebahagiaan, tidak berusaha mendapatkan persamaan, justru melakukan diferensiasi atau perbedaan yang menjadi acuan bagi lifestyle yang telah menjadi kebutuhan sehari-harinya. Jean Baudrillard itu sendiri sebagai masyarakat konsumeris, dia salah satu filsuf postmodern yang mencoba menganalisis masyarakat konsumeris atau consumer society dalam relasinya dengan sistem tanda atau sign value. Menurutnya, tanda menjadi salah satu elemen penting dalam masyarakat konsumeris saat ini, menyatakan bahwa konsumsi yang terjadi telah menjadi konsumsi tanda. Tindakan konsumsi suatu barang dan jasa tidak lagi berdasarkan pada kegunaan, melainkan mengutamakan pada nilai tanda dan simbol yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh beberapa penelitian terdahulu, di mana dikatakan bahwa alasan seseorang dalam menentukan gaya hidupnya itu dipengaruhi oleh iklan pakaian misalnya ya, di mana di dalam iklan tersebut pastinya seperti memberikan barang-barang yang bermerek dan yang sedang tren, bahkan yang banyak dipakai oleh para selebriti, sehingga banyak menjaring masyarakat untuk ikut dalam ajang masyarakat konsumeris ini. Menurut Baudrillard, yang dikonsumsi oleh masyarakat konsumeris itu bukanlah komoditas, melainkan konsumsi tanda yang telah diproses atau diproduksi oleh suatu pabrik, di mana tanda itu berupa pesan dan citra yang dikomunikasikan melalui iklan. Peran media di sini sangat berpengaruh dalam perubahan gaya hidup masyarakat, karena melalui iklan tersebut sebuah produk diperkenankan kepada masyarakat dengan bahasa yang sangat persuasif agar masyarakat membeli produk tersebut, di mana gaya hidup masyarakat pun juga mengarah pada
gaya hidup yang bersifat hedonis, selalu menginginkan konsumsi secara berlebihan, hidup bermewah-mewahan. Selain itu, melalui e-commerce yang sedang berkembang saat ini juga memudahkan para pembeli dalam melakukan transaksi, kemudian untuk lifestyle-nya juga lebih terbaru dan lain sebagainya. Nah, Zen Buddhism itu sendiri juga memberikan kesadaran bahwa kita memang tidak membeli barang, tetapi membeli tanda yang menyimbolkan diri kita sendiri dalam kelompok mana yang kita ada di dalamnya. Untuk itu, kita sebagai manusia modern sebaiknya bersikap bijak dalam melakukan praktek konsumsi. Kita membeli sebuah barang bukan karena ada motivasi lain seperti meningkatkan prestis, terbujuk rayuan iklan dan lain sebagainya, tetapi kita membeli barang tersebut karena kita memang sangat membutuhkannya. Pun beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah saya tangkap dan beberapa informasi dari media sosial dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan, perilaku konsumtif masyarakat Indonesia jauh lebih melonjak dibandingkan hari-hari biasa, di mana perilaku ini di Indonesia sudah menjadi ladang profit bagi para pengusaha retail, terlebih pada momen Ramadan, ketika masyarakat tidak hanya menghabiskan waktu luang banyak bersama keluarga, tapi juga berbelanja lebih banyak di e-commerce. Sepanjang Ramadan, yang dipandang sebagai bulan hajatan nasional, permintaan masyarakat atas barang dan jasa selalu melonjak, sehingga harga kebutuhan pokok pun senantiasa mengalami kenaikan. Kebijakan THR turut memperbesar volume peredaran uang sehingga inflasi tidak terhindarkan. Seperti yang kita ketahui bahwa peran teknologi yang semakin besar juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat modern yang telah menciptakan perubahan yang unik selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan tahun lalu. Pada tahun 2017 katakanlah, Google merilis data perilaku konsumen sepanjang Ramadan 2016. Data tersebut telah menyebutkan bahwa penelusuran pada mesin pencarian tersebut meningkat 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penelusuran terkait pakaian naik 2,8 kali lipat. Alat-alat rumah tangga meningkat 2 kali lipat dan promosi telepon seluler melonjak sebesar 1,8 kali lipat. Perubahan perilaku konsumen juga dilihat dari hasil riset Google pada tahun 2017 yang berjudul From Face to Face, Indonesian Consumer Behavior During Ramadan. Riset ini telah memberikan gambaran bahwa lalu lintas web e-commerce antara pukul 3 pagi hingga 6 pagi ternyata 152% lebih tinggi selama bulan Ramadan, terutama pada waktu sahur dibandingkan bulan-bulan lainnya. Artinya di sini bahwa kegiatan sahur menjadi jam tambahan konsumen untuk berselancar di media internet, khususnya di situs belanja e-commerce. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh para pengusaha retail online. Berbagai strategi promosi, mulai dari potongan harga hingga big sale, digencarkan untuk menarik minat pembeli. Selain itu, sejumlah perusahaan online juga tidak diragukan lagi untuk mengeluarkan anggaran lebih untuk promosi di televisi maupun di media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa di akhir tahun seperti ini juga banyak diskon dan cashback e-commerce di akhir tahun sebagai wujud dari katakanlah cuci gudang, di mana di dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di akhir tahun seperti ini iklan pakaian atau bahkan iklan handphone atau bahkan makanan itu telah menjadi kategori industri yang memeras anggaran belanja iklan yang paling banyak selama akhir tahun ini, di mana pada tahun 2020 ini total belanja iklan produk minuman sebesar 1,79 triliun dan mencapai 2,19 triliun pada tahun 2020, di mana meningkat secara drastis. Adapun beberapa penelitian yang telah saya peroleh dari jurnal, di mana dikatakan bahwa potongan penjualan atau potongan tunai cash diskon yang ditawarkan kepada pelanggan yang membeli barang dengan secara kredit atau bahkan online itu juga berpengaruh terhadap sikap konsumerisme
pelanggan. Di mana penelitian ini telah dilakukan oleh Asidki tahun 2009 mengatakan bahwa diskon yang diberikan penjual berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif konsumen yang melakukan transaksi e-commerce, di mana diskon tersebut mempengaruhi tingkat konsumsi remaja dengan menggunakan e-commerce secara positif. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa kemudahan akses, kemudian banyaknya diskon atau big sale yang terjadi pada bulan-bulan tertentu sebenarnya itu juga berpengaruh terhadap tingkat konsumerisme apa yang dimaksud oleh Jane Goodall. Dimana selain itu pembahasan hipotesis di dalam jurnal ini dikatakan bahwa brand, profesionalisme, diskon, tarik pajak, dan kemudahan akses juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sikap konsumerisme remaja dengan menggunakan media e-commerce. Asumsi penelitian ini yang digunakan setelah sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa teori yang dikemukakan juga mendasari penelitian ini. Namun terdapat beberapa faktor yang memberikan dampak berlawanan secara hipotesis, yaitu pada tarif pajak, di mana tarif pajak tersebut merupakan hal yang tidak bersifat negatif yang dihindarkan oleh semua orang. Namun tarif pajak diabaikan oleh pengguna e-commerce yang akibatnya memicu konsumerisme. Dari permasalahan yang saya angkat di dalam video ini membuat saya tertarik untuk meneliti bagaimana iklan Shopee 12.12 kemarin di akhir tahun ini mempengaruhi sikap konsumerisme masyarakat baik remaja, dewasa maupun tua dalam menggunakan e-commerce Shopee khususnya. Setelah itu akan saya lakukan small riset untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pengaruh iklan atau big sale dan free ongkir kepada masyarakat, dan dianalisis dengan konsep teori Jane Goodall. Ya, inilah bukti hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 6 informan yang telah saya pilih berdasarkan kategori yakni remaja dan dewasa. Di mana wawancara ini saya lakukan menggunakan teknik online. Jadi saya melakukan tanya jawab itu menggunakan platform WhatsApp, karena di masa pandemi seperti ini dianjurkan untuk tidak bertemu secara langsung, melainkan menggunakan media online sebagai salah satu cara yang sangat tepat untuk meminimalisir tingkat penderita COVID. Nah, ini informan yang pertama atas nama Listania. Ini Listania sebagai mahasiswa umur 20 tahun. Nah, saya menangkap dari hasil wawancara ini memang benar adanya. Informan tersebut sangat-sangat mengakui bahwa menggunakan media e-commerce merupakan salah satu cara yang sangat mudah untuk berbelanja online karena ada gratis ongkir dan juga pembayarannya dari bank, di mana belanja online tersebut dilakukan di Shopee. Yang jelas pada momentum 12.12 kemarin dia juga merasa teracuni hingga akhirnya beliau sadar diri juga. Kemudian untuk informan yang kedua atas nama Debbie, di mana Debbie ini merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Madura khususnya, di mana informan tersebut juga mengatakan bahwa dia berbelanja di platform Shopee. Alasannya karena gampang diakses dan dari juga, di mana dia juga mengatakan bahwa membeli pada saat 12.12 kemarin karena ada diskon besar-besaran seperti itu. Kemudian untuk informan ketiga atas nama Feli Fauzia, di mana dia menjelaskan bahwa dia lebih suka belanja online karena orangnya kadang malas untuk keluar. Ini menjadi salah satu faktor untuk terjadi berbelanja online secara meningkat gitu. Hingga akhirnya dia menyatakan bahwa dengan berbelanja online khususnya e-commerce Shopee, dia juga mengakui bahwa selain banyaknya diskon besar-besaran, dia juga mengakui kemudahan akses dan pembayarannya tidak mudah, serta mengakui bahwa Shopee ini merupakan platform yang terpercaya seperti itu. Kemudian informan keempat atas nama Eka Fajanenti, di mana dia menyatakan bahwa lebih mudah pengaksesan dan lebih efektif selama pandemi seperti ini. Alasannya dia berbelanja di Shopee karena banyak diskon dan memang terpercaya sejak dulu. Setelah itu
dia juga menjadi korban 12-12 kemarin karena dia pikir banyak diskonan dan waktunya untuk berbelanja seperti itu. Kemudian untuk informan kelima atas nama Maulana, dia juga menyatakan bahwa untuk berbelanja online itu dia mengakui bahwa enak banget dan gak ribet, dimana di momentum 12-12 kemarin juga dia banyak berbelanja karena dianggap sebagai momentum yang paling bahagia dan yang tunggu-tunggu seperti itu. Kemudian untuk informan yang kelima atas nama Fitria, di mana dia menjelaskan bahwa pengguna e-commerce Shopee, salah satu pengguna e-commerce Shopee yang mana dia mengatakan bahwa lebih praktis dan dianjurkan di dalam selama pandemi ini jikalau berbelanja itu memang mengharuskan untuk online seperti itu. Dan saya menangkap bahwa dari keenam informan ini mereka sangat-sangat teracuni oleh iklan Shopee di mana banyak menawarkan beberapa diskon dan free ongkir dan lain sebagainya. Dan rata-rata dari keenam informan ini menyatakan bahwa hilaf ketika mereka sudah berbelanja. Ada yang mengatakan bahwa dengan berbelanja seperti itu, setelah barang datang ke rumah, dia mengakui bahwa mereka sadar bahwa apa yang selamanya dia beli itu tidak pada kebutuhan, tetapi pada keinginan saja. Nah, dari beberapa informan ini nanti akan saya analisis melalui konsep teori dari Jane Goodall tentang masyarakat konsumerisme. Nah, analisis dari kasus atau fenomena yang telah saya pilih, yakni masyarakat konsumerisme, kita sedikit mengingat bahwa konsep teori konsumerisme yang dibawakan oleh Jane Goodall ini adalah salah satunya yang menyebutkan masyarakat konsumsi itu sudah mengalami pergeseran, mulai dari makna dari mengkonsumsi itu sendiri sampai nilai dan tanda, sampai pada mengutamakan nilai, tanda dan simbol. Jadi di sini dikatakan bahwa tindakan mengkonsumsi suatu barang atau jasa itu sudah tidak berdasarkan pada nilai kegunaan, tetapi lebih mengutamakan pada nilai, tanda dan simbol. Nah, analisisnya dengan kasus yang telah saya ambil, yakni 12-12 kemarin di e-commerce Shopee, setelah saya lakukan riset sekitar 5-10 informan, itu mayoritas mengatakan bahwa mereka berbelanja itu tidak menggunakan nilai kegunaan, tetapi lebih pada nilai keinginan. Jadi mereka lebih bersifat tidak direncanakan, namun mereka hanya spontanitas mengikuti alur permainan e-commerce seperti itu. Jadi dikatakan bahwa iklan 12-12 dengan adanya big sale, kemudian free ongkir dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap sikap hedonisme dan konsumerisme pada masyarakat era modern ini, khususnya pada remaja dan anak dewasa seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mengetahui fenomena sosial di atas yang telah saya jelaskan tadi, bahwa manusia di era modern ini untuk memenuhi kebutuhannya itu menggunakan media online sebagai media terpercaya mereka. Sebab dengan media online seperti e-commerce, Shopee, Lazada dan lain sebagainya itu memudahkan akses mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di mana Goodall itu sendiri menyatakan bahwa tanda menjadi elemen yang penting dalam masyarakat konsumerisme saat ini. Dia juga mengatakan bahwa konsumsi sudah tidak didasarkan pada konsumsi tanda, melainkan hanya pada simbol tertentu. Tindakan konsumsi suatu barang itu sudah tidak berlaku lagi di era yang modern ini. Masyarakat akhirnya hanya mengkonsumsi citra saja yang maklat pada barang tersebut, bukan lagi pada kegunaan, sehingga masyarakat sebagai konsumen sudah tidak pernah merasa puas akan aktivitasnya yang banyak menguras uang mereka sendiri. Dan berawal dari sinilah memicu terjadinya konsumsi secara terus-menerus, karena kehidupan sehari-hari setiap individu dapat dilihat dari kegiatan mengkonsumsinya. Selain itu, masyarakat konsumtif juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang bagus juga terhadap laju perekonomian negara. Sekilas kita melihat fenomena yang sudah dijelaskan tadi, di mana kebutuhan pribadi, kebutuhan sekunder itu berhubungan dengan gaya hidup atau lifestyle yang dia miliki dalam sehari-hari agar tetap bisa eksis dalam dunia era digital. Ada salah satu konsep yang dijelaskan oleh Jane Goodall itu sendiri terkait konsumerisme itu begini.
Aku mengkonsumsi berarti aku ada. Nah, dari asumsi tersebut kita sudah mencerminkan, kita sudah mengetahui bagaimana dia menjelaskan masyarakat konsumerisme menggunakan fenomena seperti banyaknya iklan dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah iklan, free ongkir, kemudian diskon besar-besaran atau big sale itu juga berpengaruh terhadap banyaknya atau sikap hedonisme suatu masyarakat, khususnya di era masyarakat yang seperti ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.